ya, atau kita jadikan sebagai tanda kutip kendaraan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 23 sampai 24. Kita buka sama-sama Al-Quran ini, kita tadabburi ayatnya bagaimana Allah menitik beratkan ya, bahwasanya kedua orang tua itu ada hubungannya. Kalau kita bakti dengan mereka, ya, kita bisa meraih surga, kita bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang membuat mereka menjadi orang tua kita, dan akhirnya kita juga ya, dihubungkan bentuk ketaatan kita kepada salah satunya ya, yaitu dengan berbakti kepada keduanya. Al-Isra surah nomor 17 ayat 23 dan 24 saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ayat demi ayat perhatikan terjemahannya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada seluruh orang beriman. Yang mengimani Al-Quran tahu ini. Allah berfirman kepada setiap orang di antara kita. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Nggak ada Tuhan selain Allah. Gak usah repot-repot. Ya, cari Tuhan lagi. Udah. La ilaha illallah. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka tunduk dan patuh kepada Allah dengan cara mengikuti Rasul yang telah diutus. Ya, kalau di zaman kita sekarang Muhammad SAW, dan mengikuti kitab yang diturunkan yaitu Al-Quran, kitab yang suci yang memandu kita kepada perkenalan siapa Tuhan kita, dan juga mengetahui apa yang Allah perintahkan dan apa yang larang, apa yang Allah larang, apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Dan hendaklah selanjutnya setelah tidak berbuat syirik, patuh kepada Allah, hanya nyembah kepada Allah. Perhatikan ya, ini asas daripada kita diciptakan di muka bumi ini ya. Dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Aku tidak ciptakan manusia dan ini kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ini asasnya sebenarnya. Ini potongan awal ayat surah Isra menjelaskan tentang Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Nah, itu tujuan kita diciptakan. Lalu setelah itu apa? Allah enggak langsung hubungkan dengan ibadah-ibadah yang lain, tapi Allah hubungkan dengan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Terjemahan lainnya, sesempurnanya, semaksimal mungkin. Semua kosakata yang semakna dengan ini masuk dalam makna ini. Sebaik-baiknya. Masuk dalamnya, biar mereka buruk kau tetap baik. Biar mereka jahat kau tetap baik. Biar mereka kurangi hakmu tetap kau balas dengan hak yang baik, sempurna. Sebaik-baiknya. Dahulukan mereka dari dirimu. Itu maknanya semua. Lalu Allah bilang apa? Salah satu gambaran tentang perbuatan baik anak, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Ya. Jangankan mereka masih muda dan kuat, yang sibuk membiayai kita. Si ayah cari nafkah, si ibu sibuk mengaturkan pakaian, masakannya, mengatur anak ini dengan baik di rumah supaya makanannya sehat, minumannya sehat, tidurnya nyenyak. Ya, kalau sakit dia sembuh, pilihkan sekolah yang terbaik. Ya, semuanya orang tua lakukan yang terbaik. Itu aja sudah luar biasa, harus kita balas kebaikan orang tua kita. Ya. Tapi Allah berikan gambaran sini bukan di masa muda mereka, di masa tua mereka. Tahu teman-teman sekalian apa yang dimaksud di sini masa tua? Apa maksud tujuannya apa? Orang kalau sudah tua, apalagi kalau sudah pikun ya, dikatakan di sini bila salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut. Makna berumur lanjut ini pikun. Ya. Atau berumur yang sudah tidak produktif lagi, sudah tidak bisa bekerja, sudah sulit bergerak, ada yang stroke, ya, ada yang sudah pikun, sudah lupa, nggak tahu nama anaknya bahkan. Begitupun keadaan mereka sudah tidak bisa bantu lagi kamu, nggak bisa lagi berikan kamu pakaian, nggak bisa lagi berikan kamu ide, nggak bisa lagi selamatkan kamu dari mara bahaya. Maka Allah mengatakan, jangan sekali-kali kamu mengatakan pada keduanya kalimat ah. Ah ibu ini, ah ayah ini. Sudah tua, biasanya orang tua itu rewel. Ya. Dalam kondisi mereka rewel, tidak produktif lagi, nggak bisa lagi membantu kita apa-apa, murni betul-betul 100% hidupnya kita yang harus urus,
tidak boleh ucapkan kalimat ah. Apalagi di saat mereka produktif, yang memang mereka masih terus melindungi kita. Ya, tolong anak-anak yang ikuti acara ini, perhatikan baik-baik. Ingat, renungi dalam keseharian. Setiap kali mau makan, ibu siapin masakan yang terbaik. Ya. Pakaian disetrika dengan bersih. Masuk kamar mandi, sabun, sampo sudah ada, handuk sudah disiapin. Semua keluh kesah didengarkan oleh mereka. Kadang-kadang kesibukannya ditinggalkan hanya karena mendengarkan keluhan Anda, keluhanmu wahai Ananda. Begitu juga dengan pada saat sakit, dia berusaha untuk menyembuhkan. Ayah sibuk, transaksi sana, transaksi sini, lamar kerja sana, lamar kerja sini, ditipu orang, utang belum dibayar, diteriknya matahari, turunnya hujan. Semua itu hanya untuk membiayai hidupmu, supaya bisa membayar sekolah, bisa membuat kamu makan dalam seharian sehingga tidak kelaparan, bisa ada naungan yang cukup, kendaraan yang cukup. Nilai setiap perbuatan baik orang tua itu. Makanya tidak bisa dibayar jasa orang tua. Dan saya sudah bahasakan tadi, kata para ulama, walaupun dalam kondisi mereka jahat sama anaknya, tetap tidak bisa gugur baktinya anak kepada orang tua. Kalau pernah dengar ada nama seorang sahabat Abdullah. Abdullah ini ayahnya dia, ya, itu Ubaidillah bin Abi Salul, artinya pemimpin kepala munafik di Madinah. Ibn Abi Salul. Ini orang terkenal, pemimpinnya orang munafik, bayangkan. Masyhur di kalangan para sahabat ini orang munafik. Meninggal dalam keadaan munafik, nifak. Ayat Al-Quran turun, Nabi SAW dilarang untuk mensolati jenazahnya. Munafik. Jelas-jelas pura-pura Islam, benci dengan Islam. Memerangi Nabi SAW, memerangi kaum muslimin. Dia yang memprovokasi orang-orang munafik yang sefaham dengan dia, 300 orang. Ya, pada saat sudah tiba di lokasi perang Uhud untuk kembali ke kota Madinah, agar semangat umat Islam berjihad turun, walaupun dia tidak berhasil. Dia menyebarkan tentang isu kalau istri Nabi SAW yang suci, yang mulia, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan. Ya. Dia yang mengatakan kalau kita balik ke Madinah, kita akan mengeluarkan orang-orang yang hina dari kota Madinah. Ya. Pada saat pulang dari perang Bani Mustalik. Ya. Maka Allah turunkan dalam surah Al-Munafiqun menggambarkan lisannya yang jahat itu. Dan sekian banyak kesalahannya. Tapi apa yang terjadi? Abdullah anaknya sangat faham bahwasanya perbuatan kejahatan ayahnya ini tidak menggunakan wajib bakti dia. Sampai waktu sudah jelas-jelas keburukan ayahnya terbuka waktu pulang dari perang Bani Mustalik. Maka Abdullah takut Rasulullah SAW nanti menyuruh ayahnya dibunuh. Karena sudah jelas-jelas menyebarkan isu bohong tentang zina, istri Nabi dituduh berzina. Ini nggak masuk akal. Ya. Kemudian juga dia mengatakan kalau kami balik ke Madinah, kami akan keluarkan orang yang terhina. Maksudnya Nabi SAW dikeluarkan dari Madinah dengan para muhajirin. Dan dia mengulangi kata-kata yang luar biasa. Dia mengatakan, kalian terlalu memberikan wajah orang-orang muhajirin itu. Sampai-sampai akhirnya mereka, atau kalian seperti pepatah yang mengatakan, berikanlah makan yang kenyang anjingmu, maka dia tetap akan menggigitmu. Nah, ini jahat sekali orang ini. Maka apa kata Abdullah? Dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, andai saja Anda tahu tidak ada orang yang lebih bakti di Madinah kepada ayahnya kecuali saya. Atau dibanding saya. Orang lain juga bakti. Maaf, saya bahasakan kembali. Anda tahu bahwasanya tidak ada orang yang di kota Madinah yang lebih bakti kepada ayahnya dibanding saya. Ada orang bakti tapi dia rasa dirinya paling berbakti sama ayahnya. Padahal ayahnya munafik. Dan dia tahu munafik. Dia tahu juga ayahnya akan dibunuh nanti kalau memang perbuatan seperti ini bisa sampai dieksekusi mati. Dia mengatakan, ya Rasulullah, andai saja Anda ingin membunuh ya, ayah saya, dia dihukum mati, biarkan saya membunuhnya. Biarkan saya membunuhnya. Saya tahu ini perbuatan berat, tapi biar saya melakukan sebagai bentuk keimanan saya. Dan juga saya tidak mau nanti kalau Anda suruh orang lain lalu dia bunuh ayah saya, kemudian saya lihat orang itu di pinggir jalan nanti lagi berjalan, maka saya tendam, saya bunuh orang itu. Lebih baik saya yang bunuh ayah saya. Maka Nabi SAW mendiamkan pada saat itu. Lalu Abdullah pergi ke depan pasukan
menghenuskan pedangnya di pinggir jalan sambil pegang pedangnya. Ini tanda orang kalau sedang menunggu musuh gitu. Orang-orang semua melihat, ada apa dengan Abdullah ini? Orang semua lewat, dibiarkan sampai dia. Sampai tiba ayahnya di bagian belakang pasukan. Lalu dia letakkan pedang di leher ayahnya. Dia mengatakan, demi Allah, ya, saya tidak akan turunkan pedang ini dari leher Anda sampai Rasulullah SAW mengizinkannya. Ayahnya mengingatkan lagi, bukankah kau bakti sama ayah? Bukan. Dia bilang, iya. Tapi Anda sudah melakukan kesalahan. Dan saya melihat Rasulullah SAW kemungkinan akan menghukum mati Anda dengan perbuatan isu bohong ini gitu. Ya. Anda mulai bergerak, saya akan penggal leher ini. Maka akhirnya ayahnya tahu kalau anaknya ini serius, anaknya ini orang betul-betul jujur dengan keimanannya. Apa yang terjadi? Dia pun akhirnya ya, mengutus seseorang ke Nabi SAW, ayahnya ini mau menyampaikan apa yang terjadi. Maka Nabi SAW mengatakan, sampaikan kepada Abdullah agar membiarkan ayahnya, baru dilepaskan. Ya. Begitu luar biasanya orang munafik aja masih dibakti. Gitu kan. Gak boleh bilang, ini sekaligus juga saya ya, tunggangin ya, apa yang saya jelasin ini untuk kepada setiap orang tua. Jangan membiarkan anak Anda atau ada peluang buat anak Anda untuk mengucapkan kalimat ini. Contoh misal, ibu mengatakan pada anaknya, atau gini, pastikan semua apa yang anak-anak makan, minum, pakai, ya, umumnya semua hidupnya Anda yang atur sebagai orang tua. Atur semuanya. Jangan pernah membiasakan kepada anak tanya, nak mau apa? Gak perlu. Bukan bentuk tidak sayang ya. Tapi biarkan Anda yang pilih karena Anda lebih tahu harganya, kualitasnya, jaraknya. Anda lebih tahu. Kenapa harus tanya anak mau pakai baju apa? Mau minum apa? Mau makan apa? Biarkan Anda yang pilih buat dia. Dan biasakan anak-anak seperti itu. Supaya dia terbiasa bakti. Ini awal pintu bakti. Karena kalau Anda buka, misal contoh seorang ibu bilang sama anaknya, nak pengen makan apa? Nanti ibu masakkan. Niatnya baik nggak? Baik. Tapi perhatikan apa efeknya. Kalau misalnya si anak mengatakan, saya ingin ayam goreng ibu. Lalu ibunya mengatakan, baiklah. Nanti besok ibu masak. Ternyata besok, ini contoh kasus saja. Ibu lupa masakin dia. Dia pas datang ke meja makan, dia buka tujuh saja, dia tidak temukan ada makanan tersebut. Kira-kira apa yang akan dia katakan? Ibu ini. Ya. Atau Anda seorang ayah, janjikan, nah, besok nanti ayah akan ajak ke sini. Dia janjikan. Niatnya baik nggak? Baik. Tapi ternyata besok ada kesibukan. Tiba-tiba mendadak ada orang sakit, ada pekerjaan mendadak di kantor. Tiba-tiba ada tamu datang. Nggak bisa. Karena Anda sudah terlanjur janji. Apa yang terjadi? Anak akan mengatakan, ayah ini, abi ini. Ini kalimat ini bahaya. Lalu bagaimana caranya? Udah Anda pilihkan aja. Sekarang masak yang terbaik di rumah. Kemudian hidangkan makan lalu bilang, nak ini rezeki kita hari ini. Ini rezeki kita hari ini. Baca bismillah, makan tangan kanan, syukurina. Biasakan mereka dengan itu. Sehingga mereka terbiasa makan apa yang ada. Apa yang orang tuanya sudah siapkan. Mereka terbiasa pakai apa yang sudah disiapkan pakaian. Bukan pilihan mereka. Karena sekali mereka lihat tontonan, mereka akan akhirnya terbiasa ngikutin hawa nafsunya. Ingin melakukan yang mungkin belum tentu dia tahu itu buruk atau tidak. Anda lebih tahu. Termasuk memilih lembaga pendidikan. Bukan pilihan anak. Bagaimana bisa seorang ayah umur 35 tahun, seorang ibu 30 tahun, membawa anaknya yang 7 tahun baru mau masuk SD, lalu memberikan penawaran, nak mau pilih sekolah yang mana? Yang A atau yang B? Setelah dia membawa anaknya melihat sekolah tersebut. Bagaimana bisa? Anak itu tidak tahu kurikulum, tidak tahu biaya, tidak tahu jarak. Anda sebagai orang tua yang tentukan, nak ini sekolahnya, nanti besok ayah akan antar, minggu depan ayah akan antar, ibu akan antar. Begitu. Selesai. Biarkan mereka datang dan mereka tahu orang tua sudah pilihkan. Ini efeknya besar. Coba renungi baik-baik. Orang tua yang sukses adalah orang tua yang selalu anaknya, ini bukan masalah manja dengan orang tuanya, tapi orang tua membentuknya menjadi seperti yang orang tua mau. Ya. Orang tua yang sukses adalah seorang ibu misalnya, kalau dia jalan anak perempuannya di sebelahnya persis seperti dia.
Mencontoh ibunya, menciplak ibunya, cara jalannya, cara pakaiannya. Ada pernah Anda lihat nggak seorang ibu duduk, di sebelahnya pakai hijab syar'i, Masya Allah, di sebelahnya anak gadisnya persis seperti ibunya. Ibu duduk bagaimana dia begitu, ibunya ngomong bagaimana dia ikutin. Ini sukses ibu ini. Seorang ayah, anak laki-lakinya persis seperti dia, membanggakan ayahnya. Semua apa ayahnya lakukan selalu ayahnya, ayahnya, ayahnya. Ini yang benar. Ini sangat baik. Ya. Dengan ini juga Anda akan termotivasi untuk supaya hati-hati. Anda akhirnya hati-hati sekali dalam masalah ya, berpenampilan, bertutur kata, karena anak akan contohin. Dia akan contohin. Saya pernah sholat di rumah, sholat sunnah, teman-teman sekalian. Saya sholat sunnah, kebetulan tenggorokan saya memang lagi nggak enak gitu. Lagi sholat, saya hanya batuk, gitu ya. Kedehem sebentar. Anak saya umur 3 tahun lagi ikut sholat dengan saya. Dia lihat ayahnya sholat, dia ikut juga. Aku mau sholat sama abati, terus dia sholat tiba-tiba. Walaupun belum wudhu, nggak masalah, saya biarkan di sebelah saya sholat. Tapi saya batuk teman-teman sekalian, dia juga ikut batuk. Dia pikir itu bagian daripada sholat gitu. Setelah salam baru saya jelaskan. Tapi lihat bagaimana mereka menciplak kita. Itu luar biasa gitu. Ya. Sayangnya, banyak orang-orang yang buruk, yang fasik, ya sukses di poin ini. Dia mau anaknya jadi ya, ahli maksiat. Berhasil dia. Wow, tepuk tangan bangga pada saat menjadi ahli maksiat, tampil di medsos anak-anaknya. Kenapa ini tidak terjadi pada orang-orang soleh dan solehah? Kita kembali kepada ayat tadi. Mohon maaf cukup panjang saya jelaskan karena ini poin penting ya. Yang penting dalam pengajian seperti ini pemahamannya. Sehingga hal seperti ini bisa langsung meresap dalam hati dan diterapkan dalam kehidupan. Aplikasinya yang penting. Setelah Allah mengatakan, dan janganlah kamu mengatakan kepada keduanya kalimat dan jangan kamu membentak mereka. Lebih ringan daripada bentak. Kalau saja nggak bisa berarti bentak nggak bisa. Tapi Allah ulangin di sini penekanan. Jangan bentak. Ibu kan kemarin sudah saya belikan. Ayah kan sudah saya belikan. Ibu ayah ini kan tidak ngerti. Kan mainannya kemarin rusak. Nah ini tidak boleh. Sama sekali. Dan kata Allah, ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Qaulan karima. Ucapkan kalimat mulia artinya bisa bermakna kalau mereka kasar kamu lembut. Intonasi mereka besar kamu kecilin. Sampai Utsman bin Affan, orang terkenal sangat bakti dengan ibunya. Itu kalau ibunya lagi bicara dia nggak berani lihat mukanya, nggak berani lihat mata ibunya. Saking hormatnya karena dia tahu bagaimana Allah ya menitik beratkan ketaatan setelah menyembah Allah kepada bakti kepada kedua orang tua. Nanti kita dengarkan juga banyak hadisnya untuk berhubungan dengan masalah itu. Lalu di ayat 23-nya apa kata Allah? Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkan dirimu terhadap mereka berdua. Dahulukan mereka. Biar kamu sudah profesor. Bukan cuma tamat SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Sudah profesor di atasnya. Jenjang pendidikan tertinggi pun. Orang tuamu SD aja nggak tamat. Tetap rendahkan dirimu di depan mereka berdua. Ya. Walaupun kamu lebih gagah, lebih cantik, lebih tinggi fisiknya, lebih putih. Lebih kaya secara ekonomi, lebih segala dari orang tua. Rendahkan dirimu di depan keduanya. Selalu, ya. Kalau ada yang mengatakan, oh dipuji cantik ya kamu. Anak perempuan mengatakan, enggak, ibu saya lebih cantik, Masya Allah. Oh kamu gagah ya, ayah saya lebih gagah. Kamu pintar ya, ayah orang tua saya lebih pintar. Kalau bukan karena orang tua saya tidak begini. Selalu dia merendah untuk orang tuanya. Apapun amal yang dia kerjakan, dia sedekah, dia niat untuk dirinya sama orang tuanya. Selalu orang tua, orang tua, orang tua. Karena dia tahu Allah menggantungkan ketaatan pada Allah pada kedua orang tuanya itu. Dan bukan pilihan dia. Kita tidak bisa milih, saya mau ayah ini, saya mau ibu itu, nggak bisa. Lalu kata Allah, setelah rendahkan dirimu pada keduanya, ya, kata Allah, rendahkan dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan atau kasih sayang. Ya. Penuh sayang, cinta, mereka marah, mereka melotot, kau tetap peluk, cium, merendah. Penuh kasih sayang. Tambah lagi ucapkan, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Ya.
Ini luar biasa ini. Allah SWT gambarkan. Selanjutnya kita lihat. Ya, ayat yang lain dalam surah Luqman surah nomor 31. Anda bisa lihat di ayat 14 dan 15. Bisa dibuka ya. Surah Luqman surah nomor 31 ayat 14 dan ayat 15. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami perintahkan, kata Allah, wajibkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua bapak ibu bapaknya. Ya. Berbuat baik. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Maksudnya, ya, bulan pertama, bulan kedua, sampai bulan ke-9 tuh lemah. Makin berat gitu kan. Dan menyapinya, menyusuinya dalam 2 tahun. Ini yang idealnya. Walaupun boleh menyusui di bawah dari 2 tahun ya. Kata Allah, bersyukurlah kepadaku. Maksudnya apa? Atas keberadaanmu di muka bumi ini. Kamu lahir. Ya, dan aku pilihkan kedua orang tuamu ini, syukuri kepadaku. Dan juga kepada kedua ibu bapakmu. Cukup kamu lahir saja sudah kamu harus berterima kasih pada mereka. Dan hanya kepadakulah kembalimu. Lalu ayat 15-nya. Ini menjawab kalau seandainya ada orang tuanya kafir. Apakah tetap harus berbakti? Allah jawab dalam ayat 15-nya. Orang kafir, orang tua kafir harus begini. Apalagi orang beriman. Apalagi orang tua kita orang saleh dan salihah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, mereka ajak kamu pada kekufuran, kesyirikan, perbuatan haram dalam agama, maka jangan kamu mengikuti keduanya. Jangan ikuti di poin itu. Tapi ingat apa kata Allah? Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara baik. Lihat bagaimana kisah dalam surah Maryam Nabi Ibrahim AS diceritakan tentang begitu. Dia dengan baik, santun menasihati ayahnya. Pada saat ayahnya marah, dinasihati agar jangan sembah berhala. Ayahnya usir dia. Dia cuma mengatakan, baiklah saya akan pergi. Enggak ada sama sekali kata-kata kasar. Bahkan dia tawarkan ayahnya untuk memohon ampun kepada Allah agar Allah memaafkan ayahnya. Jadi walaupun mereka berbuat syirik, mengajak kamu pada kekufuran, kejahatan, jangan ikuti. Tapi tetap santun, baik. Pergauli mereka dengan cara baik. Apalagi kalau tadi orang muslim, mukmin, ya. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kata Allah. Maksudnya orang yang mengikuti ayat-ayat ini. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Karena semua akan kembali kepada aku. Akulah yang menjadikan itu orang tuamu. Akulah yang menyuruh patuh. Jadi jangan lihat mereka. Lihat aku, kata Allah. Dan maka akan kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya. Ini diambil dari surah Luqman. Baik, kita akan bacakan teman-teman sekalian hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam berhubungan dengan masalah ini. Salah satu hadis yang mulia berhubungan dengan masalah ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini hadis pertama yang kita bahas ya. Dia menuturkan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Aku telah bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang paling Allah cintai? Yang paling Tuhan kita suka. Maknanya apa? Paling diterima, paling besar balasannya. Qala as-salatu ala waktiha. Kata Nabi SAW, sholat on time. Azan, langsung sholat. Tinggalkan semua aktivitas. Qala thumma ay. Qala birru walidain. Kata Abdullah bin Mas'ud, lalu apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bakti pada kedua orang tua. Setelah hak Tuhanmu, sholat kan hak Tuhan, Allah SWT. Maka pulang, bakti sama orang tuamu. Qultu thumma ay. Qala al-jihadu fi sabilillah. Aku berkata, lalu apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, jihad di jalan Allah. Dari hadis ini kita ambil pelajaran apa?
Bakti dengan orang tua didahulukan dari jihad. Bayangkan teman-teman sekalian, kita pergi berperang. Setiap langkah kaki kita itu bernilai pahala. Bahkan kata Nabi SAW, Makbarra kadama abdim sabili fatamassuhun nar. Dalam hadis riwayat Muslim, tidak akan disentuh oleh api neraka dua telapak kaki yang berjalan di atas medan perang, di jalan Allah SWT. Mujahid itu pergi berperang, dia mati syahid atau tidak tetap dapat pahala. Setiap langkahnya bernilai pahala. Mulia sekali. Sampai pernah ada yang bertanya, ya Rasulullah, ada nggak amal yang menyaingi jihad? Kata Nabi SAW, tidak ada. Sampai beberapa kali sahabat itu tanya, Nabi SAW mengatakan tidak ada. Sulit sekali menemukan gitu, karena pahala besar. Tapi ternyata dalam hadis ini dijelaskan bakti dengan orang tua di atas itu. Ada riwayat banyak yang menguatkan masalah ini ya. Di antaranya adalah hadis. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim juga, Abu Daud dan Tirmidzi. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu fil jihad." Telah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu minta izin untuk jihad. Faqala ahayyun walidaka? Maka Nabi SAW bertanya, apakah hidup orang tuamu? Ya. Kedua orang tuamu hidup enggak? Qala na'am. Maka orang itu mengatakan iya. Qala fa fihima fajahid. Kata Nabi SAW, pada keduanya lah kau berjihad. Artinya, kalau kau mau lihat pahala mana lebih besar, berjihad atau bakti dengan mereka, maka bakti dengan mereka lebih besar. Mengalahkan pahala jihad. Wahai anak-anak muslimin, yang masih punya ayah masih hidup, ibu masih hidup, mereka depan mata kalian, kamarnya di depan kamar kalian, tiap hari kalian bisa salaman sama mereka, ya, bisa minta maaf, bisa minta didoakan, bisa ambilkan air minum, bisa ambilkan kunci mobilnya, bisa apa saja, siapkan sendalnya. Buat mereka senang, kejar prestasi di sekolah. Buat mereka bangga. Itu lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Bagi Anda yang sudah sukses, bukan cuma anak-anak siswa dan siswi, yang sudah sukses, sudah kuliah, sudah jadi dosen, jadi guru, sudah jadi pengusaha. Orang tua Anda di mana sekarang? Di kampung. Kontak mereka. Jangan pernah pergi kerja pagi hari kecuali sudah kontak orang tua. Minta ridhonya, minta doanya, minta kemudahan. Allah mudahkan dengan bertawassul, dengan bakti doa, Allah mudahkan urusan kita. Saya punya seorang sahabat dekat, Dr. Muhammad Rahili Hafizahullah di kota Madinah. Sampai sekarang Masya Allah masih ya, jadi dosen di kampus kami dulu. Maksudnya di kampus yang dulu kami kuliah bersama ya. Sekarang dia sudah jadi doktor dan mengajar di sana. Subhanallah, waktu masih jadi mahasiswa, dia kakak kelas saya kebetulan. Selalu cum laude. Nilainya bagus sekali. Antara 90 sampai 100 angka nilai itu dianggap A ya. 90 sampai 95. 95 sampai 100 itu A plus gitu ya. Intinya, begitu hitung-hitungan dulu di kampus kami. Dia Masya Allah, Tabarakallah selalu ada di poin ini. Padahal jarang sekali belajar. Cuma memang dia di kelas orangnya cerdas. Apa yang dosen sampaikan dia pelajari baik-baik. Cuma saya pernah tanya dia, saya bilang apa rahasianya? Di malam ujian, anak-anak di kampus kami dulu tuh kumpul di masjid, mereka begadang, hafal, ulangin. Kalau dia sama temannya ada satu namanya Anwar juga orang Sudan, datang antara maghrib isya, bawa sebuah buku tulis catatan kecil, kesimpulan materi, belajar, besok lulusnya Masya Allah, angka full. Gitu. Sempurna. Saya tanya apa rahasianya Muhammad? Masya Allah, selalu lulus baik. Dia mengatakan Khalid, saya tidak pernah keluar ke kampus, mau kuliah, baik mau ujian atau tidak, kecuali saya ketemu orang tua saya, lalu saya bilang, tolong doakan saya, mudahkan saya. Subhanallah, setiap ujian kadang-kadang ada soal yang saya tidak tahu jawabannya. Tapi saya coba fahami soal, lalu saya jawab, Allah mudahkan nilai saya sempurna. Dan terlalu banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Di dalam hadis yang lain, ini hadis ya lebih luar biasa lagi gitu. Dalam hadis riwayat Muslim, ya, Aqbala rajulin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Seseorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, Ubayi'uka 'ala al-hijrati wal jihad. Ubayi'uka 'ala al-hijrati wal jihad. Ya Rasulullah, saya mau janji setia. Bai'at. Tidak akan aku pungkiri. Itu disilakan dengan bai'at. Ubayi'uka. Untuk apa? Hijrah. Aku sekarang mau tinggal sama anda di kota Madinah ini. Mau hijrah total sudah. Tinggalin kampungku, negeriku sudah. Aku tidak mau lagi apa-apa. Tinggal bersekat anda ini. Dan berikut, aku akan sibuk untuk ikut berjihad bersama anda. Ini luar biasa. Ini bukan cuma jihad ya.
tinggal bersama Nabi di kota Madinah. Siapa yang tidak mau teman-teman? Kalau sekarang Nabi SAW masih hidup, mungkin kita berbondong-bondong pergi tinggal di kota Madinah. Beliau mengatakan, abtagil ajra minallah. Itu semua saya kerjakan karena saya ingin dapat pahala di sisi Allah. Karena pada masa itu orang memang baru datang ke kota Madinah untuk tinggal gitu. Qala fahal walidayka ahadun hayy. Nabi SAW mengatakan, apakah salah satu orang tua masih hidup? Qala na'am, bal kilahuma hayyun. Maka orang itu mengatakan, iya benar, bahkan dua-duanya masih hidup. Qala fatabtagil ajra minallah. Apa kau mau cari pahala dari sisi Allah? Tanda tanya. Qala na'am. Anak itu mengatakan iya. Qala farji' ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Saranku, pulang sekarang ke orang tuamu, ya, maksimalkan berbuat baik dengan mereka. Jadi seakan-akan dalam makna hadis ini, itu lebih baik, ya, daripada kau hijrah bersamaku sekarang ke kota Madinah, kemudian kau ikut berjihad. Hanya dengan melayani orang tua, patuh sama mereka. Setiap kali ada pilihan apapun, terserah ayah, terserah abi, terserah umi, terserah ibu. Semua kembalikan ke mereka, biarkan mereka yang putuskan. Di dalam hadis yang lain, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menuturkan, "Ja'a rajul ila Rasulillah SAW faqala ji'tu ubayi'uka 'ala al-hijra wa taraktu abawayya yabkiyan." Dia mengatakan pada Nabi SAW, anak muda ini, aku datang kepada anda untuk membayar anda, ambil janji setia, untuk hijrah, mau tinggal di kota Madinah bersama anda, jadi tetangga anda, sholat bersama anda, berpuasa dengan anda, berperang bersama anda, pokoknya semua saya ikut anda ya Rasulullah. Niat apa yang lebih mulia daripada ini teman-teman, kalau kita tangkap secara zahir ya. Tapi anak muda ini mengatakan apa? Ya, ini menguatkan riwayat sebelum yang kami sampaikan tadi. Dan aku meninggalkan kedua orang tuaku menangis. Jadi ada kemungkinan tadi, riwayat yang sebelum yang kita sampaikan itu, kedua orang tua mereka memang tidak ridho. Karena memang ulama mengatakan kalau ada anak-anak yang mau pergi nuntut ilmu, keluar negeri, bekerja, orang tuanya ridho nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau orang tuanya tidak ridho, ini jadi masalah ini. Jadi di sini bukan berarti, oh kalau ada Rasulullah SAW masih hidup, kita nggak usah hijrah bersama beliau, kita tinggal di Indonesia saja. Tidak. Kita boleh hijrah. Dan itu ibadah yang sangat besar. Ya, menjadi sahabat Nabi SAW. Tapi buat orang tua kita ridha. Kama abkaitahuma. Kata Nabi SAW, pulang sekarang ke mereka berdua. Buat mereka tertawa sebagaimana kau telah membuat mereka berdua menangis. Ini luar biasa ini. Dalam riwayat yang lain, ini semua hadis yang sahih, tadi itu riwayat Abu Daud ya. Riwayat ini riwayat Abu Daud juga disahihkan oleh Syekh Albani dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna rajulan min ahli al-Yamani hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lah. Ada seorang laki-laki dari penduduk Yaman hijrah ya ke kota Madinah, ingin ikut dengan Nabi SAW. Lalu Nabi berkata padanya, hallaka ahadun bil Yaman? Apakah ada seseorang yang kau tinggalkan di Yaman? Qala abawayya. Dia mengatakan kedua orang tuaku, ibu ayahku. Qala adzina lak. Apakah keduanya mengizinkanmu? Qala la. Maka dia mengatakan tidak. Qala farji' ilaihima fasta'dhinhuma fa in adzina laka fajahid wa illa fabirrahuma. Kata Nabi SAW, pulang ke Yaman. Waktu itu teman-teman, jarak dari kota Madinah ke Yaman ini bukan main-main ini. Jauh sekali, berminggu-minggu. Orang masih menggunakan kuda, unta, ya. Tidak ada transportasi kayak kita sekarang, naik pesawat 1 jam, 2 jam selesai. Enggak. Atau naik kendaraan darat, tapi mobil dengan kecepatan tinggi bisa. Ini enggak. Ya. Nabi SAW suruh pulang ke Yaman. Minta izin kepada keduanya. Kalau mereka keduanya mengizinkan kamu, maka silakan ikut berjihad. Kalau tidak, fokus bakti pada mereka. Ini riwayat yang selanjutnya ini Abu Sa'id ini menguatkan semua apa yang kita sampaikan tadi. Artinya, sebelum pergi berjihad, izin dulu sama orang tua. Sebelum hijrah, izin sama orang tua. Kalau pergi berjihad dan hijrah bersama Nabi SAW butuh izin orang tua, apalagi kalau hanya sekedar mau keluar kota, ya, pilih perusahaan kerja, pilih kampus sekolah atau kampus. Tapi jauh lebih kecil. Harus dengan ridho kedua orang tua. Bukan semua kita.
Bahkan kalau perlu jurusannya kita jelasin. Orang tua saya Ustaz tidak berpendidikan, jelaskan. Bu, ayah ada pilihan saya mau masuk kuliah nih. Ada jurusan ini, ada jurusan ini, ada jurusan ini. Kira-kira yang mana saya pilih? Jelaskan baik-baik masing-masing kelebihannya. Apa yang mereka bilang? Ikutin. Ini poin yang luar biasa yang harus diperhatikan tentunya. Ya. Kemudian ada seseorang, ya, dalam riwayat Talha bin Muawiyah As-Sulami radhiyallahu anhu, hadits ini diriwayatkan Tabarani dengan sanad yang sahih disahihkan oleh Syekh Albani. Beliau berkata, "Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inni uridul jihad fi sabilillah, qala ummuka hayyah." Dia mengatakan aku minta izin kepada Nabi SAW untuk ikut berjihad bersama beliau. Ya, jihad itu berarti dekat sekali dengan surga ya, karena begitu ditusuk mati masuk surga gitu. Ya, asal dia ikhlas. Maka Nabi SAW tanya pertama, ibu masih hidup nggak? Qultu na'am, saya mengatakan ya. Qala Nabi SAW, ilzam rijlaha fathammal jannah. Selalu ada dekat kakinya, karena di situ kau bisa dapatkan surga. Ya. Di dalam riwayat yang lain, riwayat At-Tabarani juga dengan sanad hasan, redaksi lain, ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam astashiruhu fil jihad. Aku datang kepada Nabi SAW untuk bermusyawarah dengan beliau, ya, dalam masalah jihad. Tapi ini kasusnya berbeda ya. Sahabat Nabi yang lain, kalau tadi Talha bin Muawiyah As-Sulami, kalau ini adalah Muawiyah, ya, Jahimah, ya, radhiyallahu anhu. Jahidah ini mengatakan, aku datang kepada Nabi SAW, ya, untuk memberikan atau bermusyawarah, minta pendapat tentang jihad. Faqala Nabi SAW, alaka walidan, apakah ada ibu ayahmu masih hidup, kedua orang tuamu? Qultu na'am, saya mengatakan iya. Qala ilzamhuma, berada selalu di dekat keduanya, fa innal jannata tahta arjulihima, karena surga ada dekat kaki keduanya. Maksudnya dengan berbakti pada keduanya, bukan di kakinya ya, tapi dengan selalu di mana kaki kedua orang tuamu, di situ kamu selalu ada, bakti sama mereka, sudah cukup membawamu ke dalam surga. Selanjutnya teman-teman sekalian, ya, beberapa hadis yang tersisa kita akan coba bahas ya, dalam bakti kepada orang tua. Saking pentingnya bakti sama orang tua ini, sampai kalau ada seorang anak yang menikah, kemudian orang tuanya tidak suka dengan istrinya, kalau anak laki-laki ya, tidak suka sama istrinya, lalu kemudian disuruh ceraikan, maka dia ceraikan. Karena memang ini penting sekali. Di saat memang orang tua kita tentunya menyuruh bercerai, ya, karena memang kefasikan si wanita tadi. Beranjak daripada dalil Abu Darda radhiyallahu anhu, dan ini hadis yang sahih diriwayatkan Ibnu Majah dan Tirmidzi. Anna rajulan atahu faqal inna li imra'atun atau inna li imra'atan. Bahwasanya seseorang datang kepadanya, kepada Abu Darda lalu berkata, sesungguhnya aku memiliki istri. Wa inna ummi ta'muruni bitalaqiha. Dan ibuku memerintahkan aku menceraikan. Faqala sami'tu Rasulullah SAW yaqul al-walidu awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fa'adhi' dhalikal bab aw ihfadh. Maka Abu Darda mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, orang tua itu adalah pintu pertengahannya surga. Kalau kau mau, sia-siakan. Kalau kau mau, jagalah. Kalau kau mau, jaga. Kalau kau mau, sia-siakan. Dalam riwayat lain, anna rajulan, diriwayatkan Ibnu Hibban dengan sanad sahih, anna rajulan ata Abu Darda faqal. Maksudnya seseorang laki-laki datang menghadap Abu Darda lalu berkata, inna abi lam yazal bi hatta zawwajani. Kalau tadi kan riwayat tentang ibunya menyuruh menceraikan istrinya. Kalau ini sekarang ayahnya. Tapi sama sahabat Abu Darda yang menyampaikan. Seseorang datang kepada Abu Darda lalu berkata, sesungguhnya ayahku terus bersamaku sampai dia menikahkanku. Jadi luar biasa ayahnya, sampai urus anaknya dari kecil sampai dia nikahkan. Wa innahul ana ya'muruni bitalaqiha, dan sekarang dia perintahkan saya menceraikan istriku. Qala ma ana billadhi amuruka an ta'ukka walidaik. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, aku tidak akan menyuruh kau untuk berdurhaka sama orang tuamu. Wala billadhi amuruka an tutalliq imra'atak. Tapi aku juga tidak bisa menyuruh kau ceraikan istrimu. Takut ada dosa di situ ya. Ghaira annaka in syi'ta haddathtuka bima sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tuhu yaqul.
Tapi aku ingin menyampaikan kepadamu apa yang aku dengar langsung dari Nabi SAW. Mungkin ini bisa jadi jawaban buat kamu. Dan aku dengar langsung, beliau bersabda, Al-walidu awsatu abwabil jannah. Kedua orang tua itu adalah pertengahan pintu surga. Fahafidh ala dhalikal bab. Maka jaga baik-baik pintu itu. In syi'ta kalau kau mau, atau kau sia-siakan. Qala fa ahsibu qal fatallaqaha. Lalu kemudian ya dikatakan oleh perawi hadis ini, saya mengira Atha ini muridnya Abdullah bin Umar, muridnya ya sahabat-sahabat termasuk Abu Darda yang meriwayatkan hadis ini mengatakan ya, yang dinukil hadis ini dari dia, yang saya tahu adalah laki-laki itu lalu menceraikan istrinya. Ya. Ada juga hadis yang mirip ini dengan sanad hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Ya. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu kana tahti imra'atun uhibbuha. Dulu di bawah naunganku ada seorang istri yang aku sangat cinta pada dia. Suka sekali, tergila-gila. Wa kana Umar yakrahuha. Tapi Umar, ayahku benci sama istriku itu. Faqala li talliqha. Umar berkata kepadaku, ceraikan istrimu ini. Fa'abaitu fa'ata Umar Rasulullah SAW fadzakara dzalika lahu. Tapi aku nolak, karena aku suka sama istriku gitu. Kenapa ayahku suruh cerai? Lalu Umar mengeluhkan itu kepada Nabi SAW. Faqala li Rasulullah SAW talliqha. Maka Nabi SAW berkata kepada aku, ceraikan istrimu. Jadi saking luar biasanya kedudukan orang tua ya. Hati-hati, banyak sekali suami ya, lupa atau bahkan tidak tahu tentang poin ini. Bahkan mendahulukan, ya, sampai mendahulukan istri dari ibunya. Mustahil ini. Gak mungkin sama sekali, gak boleh. Kalau ibu mengatakan pilih ibu atau istrimu, pastilah dia pilih ibunya. Gak mungkin tidak. Oleh karena itu Anda yang mendengarkan ceramah kami sebagai seorang istri, kalau ada sebagai seorang istri statusnya, bertakwa kepada Allah SWT. Jangan sampai menganggap mertua Anda sebagai saingan. Walaupun dia cerewet, walaupun dia jahat. Tidak mungkin Anda hapus status ibu itu dari suami Anda. Mustahil. Dan dia punya kewajiban bakti. Kapan Anda justru menjadi penyebab suami Anda bakti sama ibu, ini sudah lama kita nggak ziarah ibu yuk, ini masakan saya lebihkan buat ibu yuk, ayo gini-gini. Walaupun ibunya mau salaman nggak kasih, marah-marah, ngambek, suka, tersinggung, nggak masalah. Sabar, karena Anda menikah sama anaknya. Itu ada pahalanya sendiri. Maka insya Allah Allah akan kasih juga Anda anak yang berbakti sama Anda. Tapi kalau Anda menjadi penyebab suami Anda durhaka pada ibunya, pastikan Anda juga akan ya diberikan anak yang durhaka sama Anda. Itu sudah sunnatullah. Begitu juga teman-teman sekalian, yang menjadi adanya penyebab berkah dalam rezeki, luasnya rezeki, berkahnya umur, ya, itu bakti dengan orang tua. Sesuai dengan hadis ya, yang sahih riwayatkan Imam Ahmad atau Hasan hadis ini ya. Jadi Hasan riwayatnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menuturkan Rasulullah SAW bersabda, "Man sarra an yumadda lahu fi umrihi." Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maksudnya keberkahan umur ya. Karena kalau sudah tentukan 70 tahun dia meninggal, dan sudah 70 tahun tidak berubah takdir Allah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, berarti keberkahan umurnya, gitu kan. Kalau ada orang 70 tahun suka bakti dengan 70 tahun tidak suka bakti, maka beda. Kita lihat yang 70 tahun suka bakti ini lebih sehat, lebih banyak amal soleh yang berhasil dia kerjakan, Allah berikan taufiknya. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, wa yuzada fi rizkihi, dan dilipat gandakan atau dilimpahkan rezekinya, falyabar walidayhi, harusnya dia berbakti pada kedua orang tuanya. Wal yasir rahimah. Dan dia lanjutkan hubungan silaturahim. Nah biasanya orang membaca riwayat, bukan riwayat ini. Mereka cuma melanjutkan, membaca riwayat yang berbunyi, maka dia harus melanjutkan silaturahim. Hadis itu pun kalau dibaca, maka silaturahim yang paling puncak adalah kepada kedua orang tua. Tapi dalam hadis ini lebih dirincikan. Falyabarra walidayhi. Maka sebaiknya atau seharusnya dia berbakti sama orang tuanya, wal yasir rahimah, baru dia lanjut hubungan silaturahim. Juga dalam hadis Nabi SAW menyampaikan ragama anfum bri'in, ya, sungguh terhina, thumma ragama anfuhu, thumma ragama anfuhu. Saya ulangi dulu. Ragima anfuhu, thumma ragima anfuhu, thumma ragima anfuhu. Sungguh terhina. Sungguh terhina. Sebenarnya setelah terlihat itu hidung tertempel dengan tanah. Itu ragima anf, terhina. Qila ya man ya Rasulullah.
Karena 3 kali Nabi sebut begitu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang Anda maksudkan?" Qala man adraka walidayhi 'indal kibari ahaduhuma aw kilahuma thumma lam yadkhulil jannah. Seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya dalam keadaan tua, tapi tidak berhasil membawanya masuk ke dalam surga. Ini celaka orang ini. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ya. Dalam riwayat lain dari hadis Jabir dan Samurah, dua-dua sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam mimbar." Satu hari Nabi SAW pernah naik di atas mimbar, faqala, lalu berkata, "Amin, amin, amin." 3 kali Nabi SAW aminkan. Qala atani Jibril alaihissalam faqala ya Muhammad. Ya. Saya ucapkan tadi amin karena telah datang kepada saya Jibril alaihissalam dan mengatakan, "Wahai Muhammad, man adraka ahad abawaihi famata fadakhala an-nar, fa'abadahu Allah, faqul amin." Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, siapapun yang mendapatkan kedua orang tuanya, lalu dia mati, ya, dan dia masuk neraka karena durhaka pada orang tuanya, ya, maka semoga Allah jauhkan dari rahmatnya, tidak diselamatkan, tidak dikeluarkan lagi dari neraka. Karena kan nanti ada orang masuk neraka, masih bisa dikeluarkan dari neraka dengan rahmat Allah." Kata Jibril AS, "Semoga Allah tidak berikan dia rahmat." Bilang amin. Ada orang tua tapi tidak mau bakti sampai dia mati, ya. Maka kata Nabi SAW, amin. Fakultu amin. Ya, saya katakan amin. Faqala ya Muhammad. Lalu Jibril mengatakan lagi, "Wahai Muhammad, man adraka syahr Ramadhan famata, falam yugfar lahu, faudkhilan nara, fa'abadahu Allah. Kul amin." Fakultu amin. Hai Muhammad, siapapun yang mendapatkan bulan Ramadan, kemudian dia mati, ya, dan dia belum diampuni dosanya, lalu masuk neraka, semoga dia dijauhkan dari rahmat Allah. Sudah Ramadan, tapi tidak mau juga ibadah. Ini aneh ini. Sibuk dengan maksiat di Ramadan, maka semoga dia, ya, dijauhkan dari rahmat Allah. Katakan amin. Kata Nabi SAW, amin. Qala wa man dzukirta indahu falam yusalli alayka famad fadakhala an-nar fa'abadahu Allah. Qul amin. Faqultu amin. Dan yang terakhir dan ketiga adalah, karena amin 3 kali tadi, ya, siapa yang mendengarkan kau disebutkan di sisi di depannya, misalnya orang bilang Nabi Muhammad, Rasulullah, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendengarkan namamu disebutkan lalu tidak salam kepadamu, kemudian dia mati lalu dia masuk neraka, semoga Allah tidak selamatkan, tidak dikasih rahmat. Bilang amin, maka dikatakan amin. Ini menandakan kita wajib untuk mengucapkan, untuk membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Ya. Dan cukup banyak hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah seperti ini. Yang berhubungan dengan masalah akan masuk neraka, akan dihukum dan segala macam karena orang durhaka pada kedua orang tua, ya. Tinggal ada juga poin yang perlu kita titik beratkan teman-teman sekalian. Ya, beberapa hadis Nabi SAW, ya, saya ringkaskan. Yaitu tentang hadis Hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ridallahi fi ridal walid wa sakhatullahi fi sakhatil walid." Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua. Artinya kalau kita buat orang tua kita senyum, senang, gembira, puas, ya, terlayani, maka Allah pun akan memberikan kepada kita balasan yang sempurna. Tapi kalau kita buat mereka cemberut, marah, murka, ya, emosi, maka berarti murka Allah juga ada pada kita. Dan ini bahaya sekali. Dalam riwayat yang lain, riwayat Tabarani dengan sanad hasan juga, kata Nabi SAW, "Ta'atullahi ta'atul walid." Ketaatan kepada Allah dinilai daripada ketaatan kepada kedua orang tua. Wa ma'siyatullahi ma'siyatul walid. Dan kemaksiatan kepada Allah dinilai dari kemaksiatan seseorang pada kedua orang tuanya. Ya. Kemudian juga ada poin yang perlu digarisbawahi tentang masalah bakti sama orang tua. Kalau dalam masalah pelayanan, dahulukan ibu. Pelayanan, ya. Kayak misalnya ibu mengatakan, "Nak, tolong ambilin saya air." Ya. Kemudian ayah juga mengatakan, "Nak, tolong ambilin saya air." Siapa yang kita dahulukan? Ibu. Pelayanan. Ibu minta tolong antar saya ke sini. Ayah mengatakan tolong antar saya ke sini. Kita dahulukan ibu. Pelayanan. Tapi penisbatan nama pada ayah. Walaupun ibu yang mengandung, pemilik sperma adalah ayah. Tidak boleh dinisbatkan pada ibu. Kemudian yang kedua, ya, izin pernikahan atau pernikahan anak perempuan ini kepada ayah. Umumnya juga izin keluar rumah segala macam, ini ibu dan ayah, tapi ayah diprioritaskan. Ya. Jadi jangan juga Anda fahami hadis
yang berbunyi pada saat ada seorang sahabat mengatakan, ya, dan ini hadis riwayat Abu Burda radhiyallahu anhu dengan sanad hasan. Beliau berkata, qadimtul Madinata fa'atani Abdullah bin Umar fayaqul, ya. Mohon maaf, bukan hadis ini ya, ini hadis lain, nanti kita tutup dengan ini. Ada hadis ya, yang berbunyi, ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu dengan sanad yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ja'a rajulun ila Rasulillah SAW faqala ya Rasulullah mana haqqun nasi bi husni sahabati. Seseorang datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, siapa orang yang paling layak saya layani dahulu? Siapa yang saya dahulukan? Ya. Qala ummuka, maka dikatakan ibumu. Qala thumma man, lalu berkata orang itu, siapa lagi? Qala ummuka, maka Nabi SAW mengatakan ibumu. Qala thumma man, lalu dia mengatakan siapa? Lalu orang itu mengatakan qala ummuka, dia mengatakan ibumu. Ya. Qala thumma man, yang keempat kali dia mengatakan lalu siapa? Kata Nabi SAW, thumma qala abuka. Dia mengatakan adalah ayahmu. Ya. Tapi ini dalam hal pelayanan sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Baik teman-teman sekalian, ada juga poin penting yang harus kita ketahui. Bagaimana kalau seandainya, ya, orang tua kita sudah meninggal. Bagaimana caranya kita bakti dengan mereka? Kalau tadi kan kita singgung orang-orang yang tua yang masih hidup, kita udah berbakti. Kalau sudah meninggal, kayak saya, kedua ibu saya, ayah saya sudah meninggal. Bagaimana saya berbakti dengan mereka? Cukup banyak. Ya, kita memohon ampun buat mereka. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim kata Nabi SAW, nanti hari kiamat ada orang yang akan diberikan pahala sangat banyak, bahkan menyebabkan dia masuk ke derajat tinggi di surga. Lalu dia mengatakan, dari mana ini? Ya, karena dia yakin dia tidak pernah berbuat amal sebanyak itu. Kata para malaikat, ini adalah istighfar anakmu untukmu. Gitu kan? Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, kalau anak Adam meninggal dunia terputus sumber pahalanya. Kalau anak Adam meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari 3. Ya. Ilmu yang bermanfaat, anak atau sedekah jariyah atau ilmu bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Ya. Juga sama haji dan umrah sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Kalau ada seseorang yang mengatakan, sesungguhnya ibuku sudah meninggal dan kalau dia hidup mungkin dia akan mewasiatkan atau untuk melakukan ibadah haji ataupun umrah. Apakah boleh aku lakukan? Kata Nabi SAW, boleh. Ya. Begitu juga dengan melakukan kebaikan kepada sahabat-sahabatnya dan saudara-saudaranya. Ini penting sekali. Kalau ibu penggantinya saudarinya, di bahasa Arabnya khala, tante dari ibu. Ya. Sayang kita di Indonesia ini, kita tante itu istilah untuk semua. Kalau saudarinya ayah, kita bilang tante, saudarinya ibu kita juga bilang tante. Padahal dalam bahasa Arab ada bedanya ya. Kalau saudari ayah, ammatun bahasa Arabnya. Kalau saudari ibu, khalatun. Beda ini. Punya kedudukan. Kalau bakti, ya, pengganti ibu dari kalangan perempuan adalah saudarinya ibu. Kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil saudarinya ibu adalah pengganti ibu. Nah, kalau ayah, penggantinya adalah saudaranya. Biasa orang bilang ammi ya. Pamanku. Nah ini paman. Kita kan biasa kita samakan. Paman atau kita panggil om, saudara ayah dan saudara ibu. Yang laki-laki ya. Nah di sini kalau laki-laki kita dahulukan saudara ayah. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu biasa kalau beliau ketemu dengan Abbas, beliau sampai duduk dekat kakinya lalu mengatakan sambil menangis, paman ridholah padaku, maafkan aku sebagai pengganti ayah. Ya. Seperti itu. Nah, juga orang-orang yang dekat dengan mereka, selain saudara-saudaranya juga sahabat-sahabatnya misalnya. Coba renungi riwayat ini ya. Ini kita tutup dengan riwayat-riwayat ini. Bahwasanya hadis yang sahih ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Dari Abdullah bin Dinar, ini seorang tabi'in, muridnya Abdullah bin Umar, berkata dari Abdullah bin Umar, anna rajulan minal Arabi lakiyahu bi tariqi Makkah. Bahwasanya ada seseorang, Abdullah bin Dinar mengatakan ada seorang menemui Abdullah bin Umar pada saat lagi menuju ke Mekah. Fasallama alaihi Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar tiba-tiba salam pada orang tersebut. Ya. Wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu wa atahu imamatan kanat ala ra'si. Tiba-tiba Abdullah bin Umar turun dari keledainya lalu kasih keledainya. Kalau kita sekarang motor atau mobil langsung dikasih ke orang itu. Tidak ada yang kenal orang ini, orang Badui gitu. Dikasih. Dan dia buka imamahnya yang baru dia pakai, dikasih hadiah untuk orang itu. Qala Ibnu Dinar, maka Abdullah bin Dinar berkata, fakultu lahu, saya berkata kepada Abdullah bin Umar,
Aslahakallahu fa innahumul Arab wa hum yardawna bil yasir. Semoga Allah selalu perbaiki keadaan Anda. Ini murid berkata pada gurunya ya. Mereka adalah orang-orang Badui, orang padang pasir. Mereka terima walaupun dikasih yang lebih sederhana daripada itu. Maksudnya kenapa harus Anda kasih kepada Anda? Anda sekarang tidak ada tunggangan. Imam Anda sekarang kepala Anda tidak tertutup. Anda kasih dia imam. Faqala Abdullah bin Umar, atau memperhatikan ini, jawabannya Abdullah bin Umar, inna aba hadha kana wuddan li Umar bin Khattab. Ketahuilah, ayahnya anak ini, karena yang dikasih ini anak muda seumur dengan Abdullah bin Umar gitu. Ayahnya anak ini, ayahnya dia, ya, sahabatnya Umar, sahabatnya ayahku. Wa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, dan aku telah mendengarkan langsung Nabi SAW berkata, inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abi. Termasuk ya, sebuah pengabdian yang luar biasa, bakti ya, seseorang atau sesungguhnya orang yang paling berbakti adalah anak yang menjalin hubungan baik dengan keluarga teman dekat bapaknya. Ini luar biasa ini. Kemudian dalam riwayat lain ya, dengan sanad hasan, ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Kita tutup dengan ini insyaallah. Dari Abu Burdah radhiyallahu anhu ia berkata, "Qadimtul Madinata fa'atani Abdullah bin Umar yaqul, atadri lima ataituk?" Kata Abu Burdah radhiyallahu anhu, satu hari aku pernah datang ke Madinah, kemudian aku mendatangi Abdullah bin Umar. Dan aku berkata kepadanya, "Apakah kau tahu kenapa aku mengunjungimu?" Kata Abu Burdah radhiyallahu anhu kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala qultu la. Abdullah bin Umar mengatakan, "Tidak, saya tidak tahu kenapa kamu datang." Qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, "Man ahabba an yasila abahu fi qabrihi falyasil ikhwana abihi ba'dah." Bahwasanya aku telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin menyambung tetap silaturahim, ya, tetap mendapatkan pahala bakti pada ayahnya di kuburnya, maka dia berhubungan dengan saudara-saudara ayahnya setelahnya. Wa innahu kana baina abi Umar wa baina abika ikha'un wa wuddun. Sesungguhnya antara ayahku dan antara ayahmu ya, ada persahabatan. Fa ahbabtu an asila dzalik. Maka aku ingin sekali untuk menyambung itu. Nah, jadi kita bisa berbakti dengan orang tua juga dengan berbakti pada saudara-saudaranya ya, dan juga sahabat-sahabatnya. Tentu kalau kita mau buka bahas bab ini teman-teman sekalian panjang sekali, termasuk belum kita singgung sama sekali hadis-hadis tentang kedurhakaan kepada orang tua. Ya, tapi kita mendahulukan targhib, motivasi untuk bakti daripada tarhib, ancaman untuk orang yang durhaka. Dan insya Allah dengan apa yang kita sampaikan tadi semoga sudah cukup untuk membuat kita bisa menjalankan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Semoga bermanfaat. Sesaat lagi kita akan menyaksikan program Ghazwah bagi-bagi hadiah mulia dengan Islam hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Sesaat lagi kita akan menyaksikan program Ghazwah bagi-bagi hadiah mulia dengan Islam hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Sesaat lagi kita akan menyaksikan program Ghazwah bagi-bagi hadiah mulia dengan Islam hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mabad. Gimana kabarnya pemirsa di rumah? Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan baik ya semuanya. Kita sudah menyaksikan kajian yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala, dengan tema Orang tuaku, surgaku, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa mengaplikasikan semua yang telah disampaikan oleh Ustadz Khalid di kehidupan kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Oke, silakan teman-teman kembali bersama saya Agung Prasetyo. Kita akan mengikuti kuis Ghazwah bagi-bagi hadiah. Insya Allah ada 4 pertanyaan, pilih salah satu. Dan salah satunya ada hadiah spesial. Dan kita menunggu 3 pemenang kali ini insya Allah. Oke, silakan telepon ke 0811-330-5353. Ketika saya bilang Ghazwah bagi-bagi hadiah, silakan jawab mulia dengan Islam. Oke, silakan kami tunggu penelpon pertama dan pertanyaan tidak jauh dari kajian yang telah disampaikan oleh Ustadz barusan. Dan
ketika Anda memang tadi ikuti kajian, mudah-mudahan bisa menjawab dengan benar. Allah alam ya, misalnya mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Oke, sembari menunggu pertanyaan, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan kepada Anda, yaitu Ustadz Khalid Basalamah memiliki unit bisnis Ghazwa Enterprise. Salah satunya ada Sedekah Kreatif, yaitu lembaga sosial yang dipimpin oleh Ustadz Khalid Basalamah yang terfokus untuk dakwah sosial dan kemanusiaan. Oke, ada telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ghazwa bagi-bagi hadiah. Mulia dengan Islam. Dengan siapa dan dari mana? Saya Andre Mas Andre dari mana? dari Bekasi, Mas. Masya Allah. Oke, silakan pilih nomor 1, 2, 3, atau 4. Salah satunya pertanyaan spesial. Nomor 3. Oke, nomor 3. Saya sekali bukan pertanyaan spesial. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, sebutkan 3 contoh bentuk bakti seorang anak terhadap orang tua. Sebutkan 3 contoh bentuk bakti seorang anak terhadap orang tua. Yang pertama itu menyambung silaturahmi, hamdat taulan orang tua kita, ya kan? Oke, 1. Yang kedua itu bersedekah ya untuk orang tua. Betul, 2. Yang terakhir itu kita selalu beristighfar untuk kedua orang tua kita ya, baik untuk orang tua yang sudah hidup atau yang meninggal. Masya Allah, Mas Andre dari Bekasi mendapatkan hadiah dari Ghazwa bagi-bagi hadiah yang dipersembahkan oleh Sedekah Kreatif. Setelah telepon ini, harap untuk menghubungi via WhatsApp ya ke nomor ini ya. Syukran Mas. Iya, silakan. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, Alhamdulillah sudah 1 orang pemenang mendapatkan hadiah dari Ghazwa bagi-bagi hadiah yang dipersembahkan oleh Sedekah Kreatif. Masya Allah, kami tunggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ghazwa bagi-bagi hadiah. Mulia dengan Islam. Dengan siapa dan dari mana? Dengan Ibu Betty di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Masya Allah, jauh sekali Ibu Betty. Sudah siap Bu ya? Silakan pilih pertanyaan nomor 1, 2, atau 4. Nomor 2. Nomor 2. Bismillah. Bukan pertanyaan spesial, namun tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dengan baik. Oke, sebutkan 3 faidah atau pelajaran yang dapat dipetik pada kajian hari ini. Masya Allah. Sebutkan 3 faidahnya. 3 faidah yang dapat dipelajari dari kajian hari ini. Iya, kajian barusan mengenai orang tuaku, surgaku. Harus berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Oke, betul. Insya Allah. Tidak boleh berkata kepada orang tua. Betul. 1, 2, 1 lagi. Tetap berbakti kepada orang tua meskipun bagaimanapun keadaan orang tua. Masya Allah. Kafir Ibu atau Betty bagaimanapun dari keadaan Palangkaraya. orang tua harus tetap beri. Alhamdulillah mendapatkan hadiah dari Ghazwa bagi-bagi hadiah yang dipersembahkan oleh Sedekah Kreatif. Ibu Betty harap untuk menghubungi via WhatsApp ke nomor ini ya setelah telepon ini selesai. Oh iya, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah 2 pemenang, namun masih ada hadiah spesial yang belum terpilih. Pilih salah satu nomor pertanyaan nanti ya. Insya Allah nomor tersebut mendapatkan hadiah spesial. Oke, silakan di 08 111 330 5353 dengan password Mulia dengan Islam. Oke, selanjutnya ada informasi bahwa Sedekah Kreatif memiliki banyak sekali program kebaikan. Insya Allah menyalurkan donasi yang telah teman-teman Sedekah Kreatif sampaikan ke tim. Insya Allah kami akan menyalurkan sesuai dengan program yang antum tuju. Oke, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Oke, selanjutnya ada informasi bahwa Halo, Assalamualaikum. banyak
Waalaikumsalam. Afwan, sebelumnya silakan untuk mengecilkan suara YouTube-nya ya. Silakan untuk mendengarkan via line telepon saja. Mulia dengan Islam. Halo Ibu, silakan Waalaikumsalam. kecilkan suara YouTube-nya. Waalaikumsalam. Oke, Gazwa bagi-bagi hadiah. Mulia dengan Islam. Dengan siapa dan dari mana? Ibu harap menjauhkan tampilan YouTube-nya ya, supaya tidak ada feedback. Halo. Ya Ibu, sudah siap Bu? Mulia dengan Islam. Ya. Dengan siapa dan dari mana? Dengan Ibu Ani dari Cianjur. Masya Allah, kumaha damang Ibu Ani? Halo, Hah? Ibu udah Iya. siap? Iya. Kayaknya ada gangguan. Oke, silakan pilih pertanyaan nomor 1 atau 4. 1. Nah, Masya Allah, selamat Ibu Ani mendapatkan pertanyaan spesial. Insya Allah jika Ibu menjawab dengan benar, Insya Allah mendapatkan hadiah spesial juga. Oke, silakan siap-siap ya Ibu. Sebutkan 3 keutamaan berbakti kepada orang tua. Oh, Masya Allah nih. 1. Mendapat keberkahan. Wah, Mendapat ini ada si keberkahan. Bapak juga di samping. Oke, lanjut Ibu, Bapak. Nah, 2. Pertama ulangi yang pertama tadi apa? Pertama tadi apa? mendapatkan ridha Allah. 2. Mendapatkan ridha Allah. Yang pertama tadi apa? Dapat keberkahan. Dapat keberkahan Allah. Masya Allah. Ketiga tadi, sekarang ketiga. Tadi udah 2. 3. Yang ketiga, supaya kita Supaya kita nanti punya anak dapat berbakti kepada kita, Masya Allah, Ibu dan Bapak juga yang di belakang, selamat mendapatkan hadiah dari Gazwa bagi-bagi hadiah yang dipersembahkan oleh Sedekah Kreatif. Punten Ibu, setelah telepon ini harap untuk menghubungi nomor ini ya, via WhatsApp ya. Iya, terima kasih. Iya, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. 3 pertanyaan sudah dimenangkan oleh pemirsa Gazwa TV dan 1 pertanyaan spesial yang tadi barusan sudah mendapatkan oleh Ibu dari Cianjur. Masya Allah. Oke, lanjut ya. Sebelum kita menutup pertemuan kita, ada beberapa informasi yang harus kita sampaikan untuk teman-teman pemirsa Gazwa TV, yaitu bahwa tadi sebelum kita sampaikan bahwa Ustadz memiliki lembaga sosial yaitu Sedekah Kreatif atau Yayasan Khalid Basalamah yang terfokus di sosial kemanusiaan dan di dakwah. Insya Allah akan menyalurkan donasi Anda ke beberapa program yang sudah kita persiapkan. Silahkan kunjungi Instagram @sedekahkreatif atau untuk tanya-tanya program silakan di 081113301212 untuk Sedekah Kreatif. Oke, selanjutnya ada Pustaka Ibnu Zaid. Ustadz Khalid juga memiliki unit bisnis, salah satunya adalah Pustaka Ibnu Zaid yang terfokus di penerbitan kitab-kitab dan buku yang dibimbing langsung oleh Ustadz Khalid juga, dan beberapa buku yang sudah tercetak diantaranya ada buku Taubat, buku kumpulan doa, zikir pagi dan petang, juz amma dan tabarok, dan lain sebagainya. Silakan teman-teman sekalian kunjungi Instagram @pustakaibnuzaid atau ingin info bekerja sama dengan Pustaka Ibnu Zaid silakan di 081113305050. Oke, selanjutnya Mawaddah Indonesia. Nah, bagi para jomblowan, jomblowati atau jomblo apa ini? Yang yang sudah menikah, duda, nah atau yang janda, silakan yang ingin menikah, ada Mawaddah Indonesia, media ta'aruf binaan Ustadz Khalid Basalamah yang berprinsip syar'i dalam memperoleh pasangan hidup yang Allah ridhoi insyaallah. Sebagai solusi nikah syar'i yang sesuai dengan syariat Islam. Teman-teman bisa kunjungi di Instagram @mawaddah Indonesia atau info lebih lanjut di 0811
3302121. Oke, selanjutnya Ustadz juga memiliki travel, umroh, dan haji, yaitu Uhud Tour. Bagi Anda yang berencana ingin menjalankan ibadah umroh atau haji atau badal umroh, bahkan badal haji, silakan untuk mengunjungi Instagram @uhudtour. Dan info lebih lanjut di 081113304040 atau 081113304141. Selanjutnya ada Ajwad Store. Bagi Anda yang ingin membeli produk oleh-oleh khas Timur Tengah, oleh-oleh umroh dan haji, ada kurma, madu, buku, kitab-kitab, Al-Quran, pakaian muslim dan muslimah, silakan mampir ke Ajwad Store. Kunjungi Instagram @ajwadstore atau info pemesanan di 081113301919. Selanjutnya ada Ajwad Resto. Nah, bagi Anda yang suka kuliner nih, ingin mencicipi hidangan khas Timur Tengah yang sesuai dengan lidah orang Indonesia, silakan mampir ke Ajwad Resto. Di Ajwad Resto ada beragam menu khas Timur Tengah, ada varian daging kambing, daging ayam, daging tuna, nasi, dan varian nasi lain sebagainya. Ajwad Resto berlokasi di Jalan Condet Raya nomor 50 Jakarta Timur. Silakan searching di Google Maps, ada lokasi Ajwad Resto. Silakan kunjungi Instagram di @ajwadresto atau info pemesanan silakan di 081113300808, 081113300909 atau 081113301010. Lalu terakhir ada Adha Farm. Insya Allah setelah bulan suci Ramadan yang akan datang, setelahnya ada ibadah potong kurban. Nah, bagi Anda yang sampai dengan saat ini bingung ingin berkurban nanti, mau di mana atau mau titip hewan kurban namun nggak tahu mau sesuai syariat itu di mana dan bagaimana, kami ada Adha Farm, unit yang juga tergabung di Ghazwah Enterprise, fokus penjualan hewan kurban domba, kambing, sapi, dan Adha Farm juga dapat memfasilitasi bagi Anda yang ingin juga sekalian untuk disalurkan kepada yang berhak atas hewan kurban tersebut. Insya Allah tahun ini juga akan ada juga program sembelih sendiri bagi Anda yang ingin belajar sembelih sendiri. Adha Farm akan memandu Anda didampingi oleh pemandu ahli sembelih halal. Masya Allah, insya Allah ya. Solusi mudah belanja hewan kurban dari rumah, Adha Farm Delivery. Nanti Adha Farm juga ada program insya Allah Adha Farm Delivery. Maka itu silakan kunjungi di Instagram @adhafarm atau nanti ada info lebih lanjut, pantengin terus di Instagram Adha Farm. Dan juga terakhir teman-teman Ghazwah TV dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk follow akun Instagram @khalidbasalamahofficial dan channel ini, channel kesayangan Anda di @ghazwah.tv. Masya Allah. Sudah informasi kami sampaikan kepada teman-teman pemirsa Ghazwah TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ini terakhir kita akan berpisah. Masya Allah. Saya Agung Prasetyo dengan segenap kru dari Ghazwah bagi-bagi hadiah mohon pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program Ghazwah bagi-bagi hadiah. Mulia dengan Islam. Hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program Ghazwah bagi-bagi hadiah. Mulia dengan Islam. Hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini.